Ibu, kembali kita lanjutkan dalam part kita sebelumnya. Tentu saya yakin pasti Bapak Ibu penasaran nih ya dengan cerita selanjutnya seperti apa. Mari kita lanjutkan cerita kita selanjutnya dengan Ibu Mona dan dengan Odi. Saya bawa kitab, sama kalau suster udah suntik ini, saya coba bilang, oh Tuhan Yesus tolong ya, ini infusan ini, obat kemo ini buat kebaikan saya dalam diri saya, bukan buat keburukan. Itu tiap mau kemo masuk itu selalu saya ngomong begitu sama Tuhan Yesus. Ini memperkatakan iman ya, memperkatakan firman Tuhan ya. Kalau setiap kemo tuh saya bawa pakai handset, saya nyanyi lagu rohani, mau baca firman Tuhan. Cuma kan saya kan di rumah tuh suka baca firman Tuhan tiap ini ya, tiap itu, maksudnya tiap hari baca gitu. Tiap di rumah baca itu terus saya lanjutin terus sampai habis itu. Kalau firman itu. Jadi tiap mau kedua, ketiga, itu selalu bawa Alkitab. Nah itu aja yang saya perkatakan sama Tuhan Yesus, kita tolong sama Tuhan Yesus, obat kemo ini menjadi kebaikan buat tubuh saya, bukan keburukan. Itu tiap saya kemo saya begitu aja. Puji Tuhannya efeknya ini enggak mual, cuma ini aja nih kaki sakitnya luar biasa. Tulang ya. Orangnya ke tulang. Iya, sebenarnya kan itu cairan kemo itu sebenarnya kan masuknya ke seluruh bagian tubuh itu kan sebenarnya. Iya. Memang kan biarpun kita beriman tapi kan kita ada sakitnya juga ya. Tapi tetap aja kita harus kuat. Kedua tuh udah nggak kuat, ini harus kuat. Tuhan Yesus ketemuin saya sama ibu-ibu udah tua, saya udah nggak kuat banget tuh. Yang kedua udah, saya udah mau berhenti aja nih, nggak kuat banget, kakinya setengah mati, yang luar biasa. Saya ketemu ibu-ibu pas mau ambil jadwal ketiga kan, saya tanya, Bu, sakit apa? Kanker, 65 tahun. Kanker apa? Payudara. Udah ke berapa, Bu? Keempat. Saya langsung kayak ketampar gitu loh. Dan mati Tuhan tidak itu tuh, kamu kok umur kamu masih muda sama ibu-ibu ini kalah gitu, 65 tahun dia aja kemo keempat masih seger, badan dia masih gemuk gitu. Itu ketampar, aku tuh langsung semangat lagi udah. Itulah kalau cancer tuh harus semangat. Ya jadi puji Tuhan ya, Tuhan selalu ngirimin siapa aja gitu ya untuk membantu bangkitin lagi semangatnya gitu, motivasi lagi seperti itu. Kemo tuh harus bahagia, jangan kita sedih. Nah itu antara satu kemo dengan kemo yang lain itu ada jeda waktunya? Nggak ada. 20 hari. Saya nggak. Oh enggak, maksudnya satu kedua, dua ketiga itu jedanya berapa? 20 hari? Sebulan ya? Iya 21 hari. 21 hari ya? Oh jadi berarti lumayan ya, berapa, hampir 4 bulan ya untuk kemo doang berarti kurang lebih ya? Iya, kurang sekitar lebih. segitu. Karena ya? 1 bulan itu saya ada kemo 2 kali juga. Jadi kalau mamanya kemonya di awal, nanti terakhir itu akhir saya kemo lagi gitu. Oh gitu. Iya. Nah terus setelah selesai masa kemo, untuk masuk ke proses radiasinya itu ada jeda waktu Tidak dulu? sebulan. Tidak sebulan. Iya. Nah kalau proses radiasi itu antara 1, 2, 3 dan Setiap hari. Setiap hari. Cuma Sabtu Minggu yang libur. Nah itu yang Mama rasakan apa tuh? Selama radiasi itu? Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu lebih tersisanya di radioterapi. Kalau kemo tuh kita efeknya tuh cuma 7 sampai 10 hari. Tapi kalau radioterapi tuh luar biasa, sampai 6 bulan saya tuh gak merasakan makanan. Hancur ini saya, hilang rasa, gosong semua. Oh jadi ini mengalami gosong gitu segala macam ya? Hancur, gosong, tapi nggak perih, cuman gatel. Puji Tuhannya nggak perih banget, cuman gatel, perih dikit. Nggak bisa makan, mulut lidah saya bengkak sampai naik ke atas. Jadi waktu itu makannya apa tuh? Makannya bubur. Bubur. Tetap menggunakan sendok masuk lewat mulut atau ada menggunakan selang atau apa? Makanya saya bilang Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasanya ya itu. Memang Tuhan, saya berdoa sama Tuhan Yesus, saya bilang Tuhan Yesus, saya cuma minta satu, saya mau makan. Iya. Saya nggak mau pakai MGT, saya bilang kepada Tuhan Yesus. Terus saya udah dibilangin sama teman-teman saya, masuk makan tuh sulit, susah di leher itu. Tapi pujian, biarpun saya sulit makan nasi, tapi saya bisa dorong pakai air. Itu yang saya Tuhan Yesus itu luar biasa banget sama saya. Saya lemes-lemesnya sama dia berduaan di mana, di Simatupang. Itunya radioterapinya. Radioterapinya. Oh di
Jalan Cimatung di Pasar Minggu, RSUD Pasar Minggu. Oh, RSUD Pasar Minggu. Iya. Setiap hari Setiap pagi. hari. Ini Odi yang antri Jadi saya. Odi yang antar tiap hari. Pagi-pagi Pagi. pulangnya saya sendiri naik angkot. Iya, karena harus berangkat Iya, kerja kerja, sekalian ya. iya. Heeh. Saya bilang mau udah biar mama sendiri, saya bisa. Mm. Saya bilang, mama bisa sendiri, saya bilang. Nah, itu proses radiasinya berapa lama tuh, Bu? 33 kali. Oh, enggak, maksudnya Sebulan. sekali radiasi butuh waktu berapa jam atau kurang lebih? 10-15 menit. Oh, sebentaran sebenarnya Iya, ya. itu kalau radiasi itu emang cuman nggak diinfus nggak dia, kita cuma tidur, itu kan dia muter-muter gitu kan sinar itunya Iya. udah. Tapi itu efeknya Iya, luar efeknya biasa. luar biasa memang. Nggak bisa rasa makanan, Heeh. nggak bisa masuk ngomong aja nggak bisa, masuk mulutnya udah aduh serawannya ampun lah. Ya, tapi Ibu Mona selalu memperkatakan hal yang baik, Iya. memperkatakan hal positif, Iya. memanjatkan doa kepada Tuhan, memperkatakan firman Iya, Tuhan ya, itu sehingga aja akhirnya saya. proses radiasi pun itu yang sebenarnya itu efeknya dahsyat luar biasa. Dahsyat, luar Tapi biasa. bisa dilewati dengan sebuah damai sejahtera Tuhan, iya. sebuah ketenangan dari Semangat yang Tuhan, tinggi. semangat dari Tuhan gitu Iya. kan ya. Nah, ini Odi boleh cerita lagi nih momen-momen tersebut nih. Gimana tuh rasanya perjuangannya pagi gitu kan, ngantar dulu nih mama kan, itu Iya. berangkat kerja itu kan pasti walaupun udah ngedrop mama ke rumah sakit ya, pasti di perjalanan kan ataupun lagi sambil kerja kan pasti ada rasa-rasa, aduh mama gimana ya, kan lagi Iya. radiasi. Nah, itu gimana, boleh cerita? Sebenarnya waktu kemo juga setiap kali mama kemo aku antar dulu ke rumah sakit. Tapi kebetulan kan deket dari rumah ke rumah sakitnya Rumah kan. sakit, iya. Jadi ya pikirannya ya pasti khawatir pada saat pulang karena Pulang. Oh, awal-awal iya. seminggu awal sih mama masih kuat ya. Tapi pada saat minggu Iya. kedua ya udah mulai Pusing. pusing. Nah, saya sering kali ya bilang pulang naik ojek aja kalau nggak kuat gitu kan, Kan suka maksudnya diantar sama Mario, Iya. anak saya yang laki suka Oh, anak yang jemput. laki ya. iya gitu. Dari kemo saya bagi tugas aja sama adik saya sih, liatin mama kalau saya udah berangkat. Terus pas radiasi saya antar, cuman ya kalau dia kerja kan nggak bisa, mau nggak mau kan mama harus pulang dengan Pulang transportasi sendiri. umum. Hmm. Gitu. Cuman ya puji Tuhan sih Kak, maksudnya even mama pun dalam kondisi lemes, mamanya masih ada semangat gitu. Iya, itu semangat. Jadi itu yang buat mama jadi kayak lewatin radiasi yang seberat itu tetap jalan terus gitu. Saya jadi dibilang khawatir di awal-awal cukup Iya. khawatir, tapi ngelihat mamanya kuat, ya udah tenang gitu. Puji Tuhan tenang gitu. Itu penting banget. Iya, Karena cuman saya luar biasa mantau aja. semangatnya, karena saya pikir saya mau selesai, mau habis, saya bilang saya mau Iya. cepat-cepat selesai ini ya Iya. semuanya, saya mau bilang sama Tuhan, sampai hujan basah kuyup saya juga saya di sejalan terus Jalan sama memang. berduaan sama dia. Saya dia bilang mau hujan enggak apa-apa, karena saya nggak mau ketinggalan satu hal, nggak maunya selesai habis. Iya. 33 kali gitu kan, lama banget sampai 2 bulan lebih gitu kan. Karena kan Sabtu Minggu itu hari libur juga nggak ini, nggak radiasi gitu. Kalau libur ke Hari radiasi, tanggal merah pun Enggak, nggak. tanggal Oh, merah. enggak. tanggal merah nggak radiasi, Libur kan, nggak libur radiasi. tetap ya. Cuman iya tanggal merah sama Sabtu Minggu tuh libur. Oh, jadi sebenarnya bisa dibilang efektif dalam 1 minggu itu paling 5 hari sebenarnya Iya, ya melakukan iya, radiasi 5 itu ya. Kalau dari terapi itu aduh bener luar biasa. Kadang-kadang saya suka berdepresi. Ada momen-momen itu ya. Iya makanya kalau udah pusing saya berdoa sama Tuhan, saya nangis minta ampun saya bilang, Tuhan Yesus. Emang luar biasa bener tuh radioterapi itu. Cuman waktu kemo kedua apa 3 ya, udah sering ngeluh sakit banget Sakit. Kak. Iya. Jadi saya bilang mau lanjut nggak usah, karena resikonya kedepannya akan terus begini selama 6 kali. Saya bilang sama mama, saya sama adik saya balikin ke mama, kalau nggak kuat kita nggak usah lanjut, cari cara lain lah, maksudnya walaupun saya nggak tahu tuh hari itu caranya gimana, karena mama yang tersiksa kan. Kita juga jadi pikiran kita mesti gimana. Akhirnya puji Tuhannya itu karena semangatnya mama mau sembuh, mau jalanin apa yang dokter sampaikan, ya udah kita support gitu. Soalnya saya kan suka lihat di itu apa di Google, di browsing tuh kalau kemo itu kalau kita berhenti kanker tambah banyak. Jadi dia bisa menyebar, maka saya nggak mau. Saya nggak mau, biarpun saya setengah mati apa, saya tetap harus sampai selesai. Tapi pas yang keempat udah mulai enak, nggak terlalu sakit, saya bisa tahan. Dan yang 1, kedua, ketiga itu yang
awal-awal. Itu luar biasa. Berarti pas melakukan kemo itu efek ke tubuh itu yang paling berasa adalah di kaki ya. Kaki. Tapi kalau secara ini apa? Kan beberapa kayak teman-teman saya ketika menjalani kemo kan berat badan turun, Iya, semakin habis kurus, sama gitu kan. habis. Sama, mama juga ngalamin seperti Botak, itu. kepala Saya saya gitu. botak. Kepala botak juga Ini ya. baru tumbuh setahun. Hmm. Ya, kepala saya botak habis. Habis semua ya. Rontok kemo ke pertama, ke minggu yang ketiga udah rontok habis. Tipa ini hancur habis itu. Iya, sama sih teman saya Tinggal juga. tulang ya waktu itu ya, bukan tulang sih, benar-benar tulang banget kurusnya. Turun berat badannya sampai seberapa? Dari ini? 80 kilo sampai 53, Wow, 54. wow jauh sekali Drop ya. banget. Drop banget ya. Hancur badannya. Dari kemo tuh tepatnya. Dari Dari kemo. kemo ya? Iya. Kemo paling radioterapi, tambah hancur lagi. Pas radioterapi malah Lebih lebih parah. ini parah lagi turunnya. Waktu pas selesai kemo badan saya naik itu. Makan, selesai kemo tuh Iya. makan tuh. Jeda sebulan. Pas radioterapi hancur lagi. Habis badannya. Nah itu sampai di berat berapa tuh? Maksudnya peak benar-benar turunnya itu. Turunnya Nah, waktu di kemoterapi itu masih 60-an. Heeh. Nah, pas udah radioterapi itu turun sampai 53. Oh sampai 53 ya. Iya. Iya, Itu yang paling dari berat. 80 itu sampai 53 aja 27 Udah, kilo iya. ya berarti ya, Iya. kurang lebih ya. Wow, jauh. jauh sekali. Iya itu loh, karena efeknya itu makannya kan nggak bisa, makannya cuma bubur gitu aja. Jadi everyday selalu bubur. Iya. Bubur Iya. terus Karena ya. kan Bubur, sakit susu, mulutnya. Susu ya. Susu ensure. Oh, iya, Karena iya. mulut saya kan Jus. nggak Jus, bisa ngunyah, Mm-mm. sakit. Mm-mm. Tapi puji Tuhan bisa telan saya. Soalnya saya kalau udah efek sedikit saya ke dokter, dokter radioterapi dikasih obat. Kasih obat, dok saya nggak bisa telan dok, keganjel ini saya langsung dikasih obat hilang. Jadi masih bisa masuk nasi, biarpun pakai air. Berarti selesai tahap radiasi itu berarti kurang lebih di bulan berapa tuh? Februari ya. Enggak, Maret. Oh Maret. Maret tanggal 7 saya udah selesai. 2024. 2024 ya. Iya. Oke. Berarti lumayan ya itu Januari baru mulai. Setahun prosesnya. Setahun ya. Iya. Iya hampir setahun. Hampir setahun ya. Setahun. Odi yang setahun itu gimana menurut Odi itu momen yang paling lowest Itu dalam hidup Odi atau gimana? paling terendah banget, sampai bingung kayak memang sudah berserah ya, maksudnya bukan pasrah, berserah aja selain sama Tuhan. Fokusnya jadi ke mama doang gitu, selain kerja tapi fokusnya ke mama. Itu memang kayak saya ngerasa itu titik terendah saya. Tapi puji Tuhan setelah ngelewatin 2023 waktu itu sampai di Maret ya, after radiasi, kayak bersyukur banget gitu, apalagi udah tahu hasilnya, maksudnya sudah terhambat gitu, udah kansernya udah apa sih disebutnya, nggak boleh dibilang sembuh ya, karena kan Iya. kanker itu kan bisa sewaktu-waktu muncul. Harus besar hati aja. Besar hati aja saya apa maksudnya dokter kan bilang 10 tahun saya harus evaluasi terus. 10 tahun itu juga belum dinyatakan sembuh, remisi aja. Ya, maksud saya itu berserah sama Tuhan Yesus aja. Iya. Kita cuma bisa berdoa minta ampun aja sama Tuhan Yesus itu aja. Kamu maksudnya ya udah banyak berubah lah. Nah kayak tahun-tahun dulu kan makan pola makan gak bener. Sekarang udah mulai lebih baik lagi. Nah kayak dulu makannya gula, mulai sekarang nggak berani kan. Oh iya, kalau cancer itu gula udah paling Iya. nggak boleh nih. Gula. Memiliki Iya. kandungan yang sangat-sangat berbahaya memang itu, memang harus sangat saya hindari itu. Nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan buah. Nah sekarang kalau nggak makan sayur sehari 2 hari udah kelimpungan, udah nyari. Iya, sekarang udah kapok. Kalau nggak makan buah suka beliin buah nih bapak. Kalau dulu nggak pernah. Sekarang udah kalau nggak makan sehari aja Ngomong harus ready sayur sama buah. Jadi sekarang pola makan, Udah berubah makanan yang banget, dimakan udah iya. berubah jauh banget ya. jauh. Sampai anak-anaknya juga diikutin Diikutin. sesuai mama. Ya. Berarti benar-benar momen yang puji Tuhan banget Tuhan, ya luar sebenarnya biasa. ya, Makanya saya bilang kan Tuhan Yesus baik Iya. gitu kan. Bukan dia jahat kasih saya begini, tapi dia Iya. bilang mungkin dia lihat saya udah ngaco hidupnya. Udah makannya udah sembarangan. Ya seperti firman Tuhan kan bilang kan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu Iya. untuk mendatangkan kebaikan. Betul. Dan Karena- ternyata melalui momen ini kan. Iya. Bukan dia bilang saya nih
orangnya keras, itu maksudnya nggak bandel dibilang itu kan. Kalau nggak dikasih guncang, ini kan guncangan buat hidup saya ini. Cancer ini guncang, saya terguncang hati saya. Dan ini buat Mama menjadi suatu ini nggak sih momen terendah dalam hidup Iya. Mama? Iya, saya nggak, maksudnya sakit yang paling ini parah benar. Soalnya saya nggak pernah sakit ya dia. Baru ini saya sakit. Baru kali ini ya. Pas dikasih ini. Makanya saya nggak pernah marah sama Tuhan Yesus, nggak mau marah sama Tuhan, takut saya marah. Berarti Mama sebenarnya termasuk memiliki tubuh yang kuat ya sebenarnya, istilahnya berpuluh-puluh Biar tahun nggak sakit, pernah Nggak sakit, pernah sakit. walaupun sakit pun juga cuman sakit-sakit ringan-ringan kayak biasa. gitu-gitu doang, flu biasa doang ya. Ya tiba-tiba langsung langsung cancer gitu tiba-tiba ya. kaget, guncang. Itu benar-benar guncangan yang Terguncang sangat-sangat banget. luar biasa Iya. ya. Saya sakit apapun saya nggak terguncang. Ini saya terguncang benar-benar. Iya sih, cancer sih mungkin ya memang itu untuk semua orang sih pasti akan sangat terguncang Iya, ketika semua pasti, dengar dokter bilang ya cancer, wah itu tuh pasti langsung goncangan luar biasa pasti. Nah dari momen ini hal apa yang Mama dapatkan? Maksudnya melalui pengalaman seperti ini apa nih pengalaman yang Mama dapatkan jadinya yang bisa akhirnya oh iya oke, saya mendapatkan peneguhan ini, saya mendapatkan suatu pewahyuan ini mungkin gitu kan seperti itu, atau saya mendapatkan pembentukan ini kayak gitu. Nah itu seperti apa tuh? Maksudnya pengalaman hidup. Iya pengalaman sakit ini. melalui sakit ini. Jadi melalui proses sakit ini Mama ada dapat apa nih? Dapat berkat Kesimpulan dari yang Tuhan Mama bisa kasih. Yesus. Dapat berkat Tuhan Yesus. Berkat Tuhan Yesus. Iya. Lihat Bapak Ibu luar biasa ya. Momen sakit, cancer itu adalah berkat Tuhan Yesus. Nah ini merupakan suatu tanda-tanda orang yang benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Jadi hal seperti ini pun dia akan bilang tetap ini berkat dari Tuhan. Berkat. Karena saya bisa mengampuni orang yang akar pahit, ya, maksudnya saya bisa mengampuni orang yang sebenarnya itu saya udah nggak bisa mengampuni sebenarnya. Jadi hal tersebut ya yang paling dibukakan Tuhan ya, Iya. buat Itu Ibu yang Mona ya. benar yang luar biasa. Melalui pengalaman ini Tuhan langsung nyatakan ya kamu harus mengampuni untuk mengalami pemulihan, Yang gitu, saya untuk benci, mengalami kesembuhan kan. Ya, yang saya kalau lihat dia mungkin saya pingin muka dulu muka saya pakai plastik nggak mau lihat muka dia, tapi sekarang saya malah mengasihi dia. Ya. Oh maaf Saya Mona, malah suka sedikit saya kesian tanya, sama dia. itu total ada berapa orang ya? Maaf nih saya agak sedikit kepo-kepo dikit nih. Nggak, kalau itu yang satu aja itu. Oh Yang enggak, Mama telepon, yang Mama Mama sempat telepon telepon. total Ada deh, berapa total semua yang Tuhan Ada ingatkan. berapa ya? yang Yang Tuhan aku mungkin ada kata-kata yang nggak ada 5 orang. Ada 5 orang ya yang Tuhan Iya. bukakan, Tuhan ingatkan Dan ya. aku telepon-teleponnya semua ya, udah minta maaf. Udah. Nah, cuma satu orang ini yang berkat Tuhan, aku saya ini. Iya. Ya. Berkat Tuhan itu saya bisa mengampuni yang orang bilang susah mengampuni, tapi saya bisa gitu. Bisa ya, dan benar-benar anugerah Tuhan sekali ya Bu ya. Iya. Itu yang saya benar-benar saya mengampuni. Kalau orang bilang susah mengampuni orang, tapi saya bersama Tuhan Yesus Roh Kudus saya bisa. Karena sekarang saya malah mengasihi dia, bukan membenci lagi. Puji Tuhan. Nggak mau lagi benci. Itu aja. Dan dari dalam sini saya yakin pasti Bu Mona udah mengalami suatu kelegaan yang luar biasa pasti ya. Karena saya yang datang sendiri kan, kadang-kadang kalau kita telepon masih karena saya datang kepada dia emang udah plong hati saya, udah benar-benar. Tadinya saya tidur suka marah-marah sendiri, suka ngamuk, suka teriak-teriak, nangis. Nah sekarang udah enggak. Sekarang itu kan udah berkat benar-benar Tuhan. enggak sama sekali ya dia. Iya itu totally nggak ada sih. Itu kan namanya berkat Tuhan ya. Benar itu. Karena di bawah kesadaran kita benci sama orang. Iya. Pas saya dikasih cancer saya minta ampun, saya berdamai sama dia, itu juga hari itu tuh sampai hari ini puji Tuhan nggak ada lagi. Puji Itu Tuhan yang saya banget. bilang berkat Tuhan buat saya. Oke, kalau dari Odi sendiri gimana nih mengalami pengalaman ini? Apa yang akhirnya Odi dapatkan, yang akhirnya Odi mengerti maksud Tuhan? Dari kondisi Mama ini, kalau aku pribadi lebih kepada ternyata Mama itu butuh teman gitu, maksudnya dalam keadaan terpuruknya dia di saat cancer itu ya, kita sebagai keluarga harus jadi support system banget.
Itu satu. Yang kedua, kalau aku pribadi buat yang menemani gitu ya, menemani si pasien cancer, kitanya juga harus kuat gitu. Mau dibilang gak kuat pasti gak kuat gitu, karena apalagi kan kami ini cuman anak ya, maksudnya teladan kami ya sebenarnya ke mama gitu. Satu-satunya tinggal satu, karena papa kan udah meninggal sudah lama sekali. Jadi harus kuat, jangan nunjukin kesedihan juga gitu. Ya apapun yang terjadi berserah aja sama Tuhan. Karena nggak ada jalan keluar, cuman Tuhan doang harapan kita, itu aja sih. Oke. Puji Tuhan ya, memang sumber kekuatan kita cuman dari Tuhan. Iya, cuman dari Tuhan. Saya juga puji Tuhan punya anak-anak di rumah ini. Odi sama adiknya Mario, itu anak-anak bos saya yang luar biasa. Waktu saya sakit, mereka yang temenin saya terus. Mereka yang dukung saya. Waktu saya nangis teriak-teriak, mereka nggak marah-marah. Mereka malah, anak saya suka dua-duanya usapin kaki saya. Saya punya anak yang luar biasa buat saya. Maksudnya di mana saya lagi rendah, mereka nggak tinggalin saya. Mereka jaga saya benar-benar sampai selesai, sampai habis, sampai radioterapi, sampai kemo, semua mereka nggak pernah ninggalin saya. Jadi juga terima kasih sama anak saya. Itulah anugerah Tuhan ya. Iya. Luar biasa ya. Walaupun kita waktu kemoterapi itu kan kita harus makan bergizi, Ya. kita juga lagi nggak ada, tapi ini dua anak biarpun dia gajinya nggak seberapa, tapi mereka penuhi semuanya, makanan, susu gitu. Makanya saya di situ saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nitip kasih rahim saya, anak-anak saya. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, kalau saat ini Mario berarti juga kerja ya berarti ya? Kerja. Iya. Di Jakarta juga? Iya, cuman karena kondisi pengurangan karyawan baru-baru ini kena dampak. Oh iya. Memang sih secara kondisi perekonomian Indonesia dan nggak cuma Indonesia, sebenarnya banyak negara memang benar-benar lagi lumayan ini sih tough ya, lumayan berat kayak gitu. Ya tapi saya yakin Tuhan pasti akan buka jalan buat Mario, buat keluarga semua. Pasti saya yakin sekali berkat Tuhan itu pasti selalu ada. Jalan Tuhan pasti selalu ada. Oke, dari Ibu Mona, nah boleh nih kasih sedikit quotes, pesan-pesan nih sebagai cancer survivor kan nih ceritanya nih kan Ibu Mona sebagai pribadi yang sudah melewati ya masa-masa mengalami cancer. Nah, mungkin ada pesan-pesan apa nggak yang Bu Mona mau sampaikan ke Bapak Ibu semua di sini? Di sini. Oh, nggak apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sini aja nggak apa-apa. Pesannya saya buat ibu-ibu yang lagi ini ya menjalani cancer. Iya. Pertama tuh berdoa, berserah sama Tuhan Yesus. Maksudnya yang keberagaman rohani ya. Kalau yang non rohani ya sama Tuhannya kan yang berserah. Semangat itu paling penting, semangat. Kalau cancer itu nggak semangat udah selesai, kita nggak bisa dilanjutin kayak pengobatan. Yang paling utama ya saya bilang berdoa. Itu yang paling penting tuh berdoa. Berdoa itu kan di dalam hati kita sambil jalan tuh bilang sama Tuhan kita, Tuhan Yesus, itu juga bisa terjadi. Tuhan Yesus jaga kita. Paling itu aja. Saya bilang makanan yang bagus, maksudnya udah nggak boleh yang makan yang goreng-gorengan lagi, jarangin. Sama bakar-bakaran, pengawet itu udah harus dikurang-kurangin semuanya. Itu aja. Paling penting banget berdoa. Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Amin. Nah Odi ini sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang pendamping yang menemani nih ya selama tahapan penderita cancer. Nah ini Odi ada menyampaikan pesan apa kira-kira? Pesannya gini sih, sebenarnya cancer itu kan faktornya banyak ya kan. Mau dibilang dari contohnya kayak mama kan lebih ke lidah, mau dibilang dari konsumsi yang gula, itu faktornya katanya gula juga penyebab utama. Kemudian penyebab utama juga nikotin, rokok gitu. Padahal bukan perokok. Cuman ya balik lagi sih, dan satu lagi buat saya kayak tadi mama bilang,
Mama memang digerakkan Tuhan untuk meminta maaf untuk pemulihan. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, termasuk penyakit yang kita idap seperti Mama, bukan karena dosa atau masa lalu gitu. Tapi memang Tuhan izinkan untuk kita jadi pribadi yang lebih baik. Betul. Gitu. Balik lagi tadi yang Kakak Mas Doni bilang, semua balik lagi ke respon kita. Respon kita mau gimana nih? Mau benar atau enggak? Gitu. Jadi ya pesan aku buat kita sebagai teman si pasien cancer ya, jaga pola hidup udah pasti, makanan, dan jadi support system yang harus lebih semangat lagi dibanding yang sakit. Gitu. Itu paling dibutuhkan si pasien yang mengidap penyakit tersebut. Lebih gitu sih pesannya. Oke. Puji Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti sangat-sangat diberkati dengan kesaksian dari Ibu Mona dan Odi pada podcast kita hari ini. Dan tadi ada satu pesan yang sangat penting yang saya tangkap ya dalam melalui proses momen seperti ini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dalam segala sesuatu harus berdoa. Setiap keputusan demi keputusan dalam pengobatan pun semua harus melibatkan Tuhan. Harus selalu berdoa. Terus yang kedua tadi Bu Mona juga sampaikan semangat. Harus tetap semangat. Nggak boleh kendor sama sekali ya. Nah, itu penting sekali. Dan tadi juga dari Odi sampaikan harus jaga pola hidup juga, jangan lupa. Karena penting ya. Karena kan nggak cuma sekedar berdoa, tapi dari kitanya pun harus punya respon yang benar. Kita harus merubah pola hidup kita seperti itu ya. Dan saya yakin pasti ini semua akan menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih Bu Mona, terima kasih Odi sudah sharing pada hari ini. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Tuhan memberkati Bu Mona, Tuhan memberkati Odi.